Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan kembali menjelaskan mengenai materi dalam mata perkuliahan anggaran perusahaan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Akmal Patwanuddin yang bernomor induk mahasiswa 10120486. Adapun rekan saya yang bernama Intan Safitri, ada Rifan Fadilah, ada Sri Sintayayu, dan ada juga Wahid Sawaludin. Baik, pada kesempatan kali ini saya sendiri akan menjelaskan budgeting bahan baku. Mungkin dalam anggaran perusahaan, budgeting bahan baku udah nggak asing didengar sama teman-teman nih. Sebelumnya, bahan baku itu dibagi menjadi dua. Menurut Bapak Gunawan Adi Saputro dan Marwan Asri, ada dua jenis bahan baku. Di antaranya ada bahan baku langsung dan ada bahan baku tidak langsung. Nah, untuk bahan baku langsung atau yang biasanya disebut direct material, bahan baku yang merupakan bagian dari barang jadi yang telah dihasilkan, biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku langsung ini terkait erat dengan sebanding dengan barang jadi yang akan dihasilkan. Nah, contohnya ini, jika teman-teman produksi sebuah meja, pasti bahan langsungnya itu sebuah kayu. Nah, kemudian yang kedua, ada indirect material atau bahan baku tidak langsung, di mana bahan baku ini memiliki peran penting dalam proses produksi, tetapi tidak langsung terlihat pada barang yang dibuat. Misalkan nih, teman-teman untuk membuat bahan baku itu, dalam membuat meja, kan tadi udah ada kayu nih. Untuk pelengkapnya itu biasanya memerlukan paku dan flamir yang digunakan untuk merekatkan si kayu tersebut terhadap cat untuk meja. Flamir itu merupakan cairan yang terdiri dari semen putih dan lem kayu yang digunakan untuk menutupi rongga-rongga kayu yang tidak rata nih teman-teman. Nah, kemudian ada juga bahan penolong. Nah, untuk bahan penolong tersendiri, barang yang dimanfaatkan di dalam proses produksi namun bukan merupakan bagian dari bahan baku utama yang dihasilkan. Misalkan nih, untuk bahan penolong tersendiri, teman-teman di sini sebagai pelaku usaha, misalkan untuk membuat sebuah roti itu memerlukan biaya bahan baku, yaitu seperti terigu, roti, telur. Nah, untuk bahan penolongnya, teman-teman memerlukan sebuah tisu, kardus, ataupun etalase, di mana yang berfungsi untuk membantu penjualan ketika teman-teman udah membuat roti tersebut. Mungkin sekian materi yang saya sampaikan, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Intan Sapitri dengan NPM 101200469. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai pengaruh faktor-faktor yang ada pada persediaan bahan baku. Faktor-faktor yang ada pada persediaan bahan baku yaitu ada model pembelian bahan baku, harga bahan baku, perkiraan penggunaan bahan baku, biaya persediaan bahan baku, kebijakan pembelian bahan baku, serta penggunaan bahan baku secara real time. Yang pertama, ada model pembelian bahan baku, yang dimana model ini akan mempengaruhi nilai atau jumlah persediaan bahan baku dalam suatu kegiatan usaha ataupun bisnis. Dengan model pembelian bahan yang dilakukan secara berbeda, maka nilai total pembelian optimal yang dihasilkan pun akan sangat berbeda. Contoh sederhananya seperti di mana dalam suatu pembuatan meja, tentu model pembelian kayu dan juga paku memiliki harga yang sangat berbeda. Hal ini juga berlaku pada industri manapun. Seluruh bahan mempunyai fungsi dan model yang berbeda tergantung pada peruntukannya. Selanjutnya, harga bahan baku. Faktor harga bahan baku merupakan landasan atau dasar untuk para pengusaha yang menyiapkan suatu perhitungan yang harus bisa disediakan agar nilai investasi ini berhubungan dengan kepentingan bisnis. Sehingga penting untuk memperhatikan setiap pergerakannya di setiap saat. Selanjutnya ada perkiraan penggunaan bahan baku.
Dalam menggunakan bahan baku, tentu saja di setiap pembisnis memiliki pengukuran biaya perusahaan manufaktur dalam mencatat berapa lama bahan tersebut akan digunakan untuk proses membuat produk jadi tersebut. Ternyata hal ini pun menjadi faktor yang mempengaruhi bahan baku karena perkiraan dari jumlahnya yang digunakan dalam proses saat ini akan memiliki patokan utama untuk produksi barang yang akan mendatang. Selanjutnya ada penggunaan bahan baku secara real time, yang dimana hal ini sangat berkaitan dengan pengguna sebenarnya dari suatu bahan. Namun, produk yang sebelumnya pun harus sudah dilakukan. Hal ini bisa disebut dengan penggunaan nyata dari bahan yang satu ini untuk membuat suatu barang. Sehingga suatu faktor yang satu ini harus bisa mendapatkan perhatian lebih dan bisa menjadi suatu patokan pada biaya produksi selanjutnya. Sekian dari materi pengaruh faktor-faktor pada persediaan bahan baku. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahid Sawaludin dengan nomor NPM 10120524. Saya akan mempresentasikan tentang unit kebutuhan bahan baku. Disusun untuk merencanakan jumlah fisik bahan mentah langsung yang diperlukan, bukan nilainya dalam rupiah secara terperinci. Pada anggaran ini harus dicantumkan seperti jenis barang jadi yang dihasilkan. 2. Jenis bahan baku yang digunakan. Ketiga, bagian yang dilalui dalam proses produksi. Keempat, standar penggunaan bahan baku. Dan kelima, waktu penggunaan bahan baku. Syarat penggunaan bahan yaitu bisa Anda lihat di sini ya. Yang ada bilangan satuan bahan mentah yang diperlukan untuk menghasilkan satuan barang jadi. Untuk barang jadi A dengan bahan baku X, artinya untuk menghasilkan 1 unit barang A diperlukan 2 unit bahan baku X. Contoh unit kebutuhan bahan baku Anda bisa lihat di bagian atas saya ya di sini. Seperti ini. PT Sumbersari memproduksi 2 macam, yaitu barang A dan barang B dengan menggunakan bahan baku X, Y, Z. Rencana produksi 6 bulan mendatang adalah bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Ya, Anda bisa lihat di situ. Harga setiap unit masing-masing jenis bahan mentah sebagai berikut. X sama dengan Rp50, Y sama dengan Rp60, dan Z Rp sama dengan 70. Berikut di bawah ini susunan anggaran kebutuhan bahan baku mentah PT Sumbersari untuk periode Januari sampai Juni. Anda bisa melihat di atas saya pada tabel di atas. Anggarannya di sini kebutuhan bahan baku PT Sumbersari ya. Mungkin sekian dari saya. Akan dilanjutkan dengan rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Sintayayu Karlina dari kelas F dengan NPM 10120513. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian anggaran pembelian bahan baku. Anggaran pembelian bahan baku yaitu anggaran yang merencanakan secara sistematis dan lebih terperinci tentang kualitas pembelian bahan baku guna memenuhi kebutuhan untuk produksi dari waktu ke waktu selama periode. Dalam menghitung economic order quantity, dipertimbangkan 2 jenis biaya variabel, yaitu yang pertama biaya pemesanan. Biaya ini berubah-ubah sesuai dengan frekuensi pemesanan. Semakin besar jumlah sekali pemesanan, maka semakin rendah frekuensi pemesanan. Yang kedua yaitu biaya penyimpanan. Semakin besar jumlah bahan baku setiap kali pemesanan, maka biaya penyimpanan akan semakin besar.
Untuk menghitung biaya tersebut, maka jumlah pembelian yang paling ekonomis dapat dihitung dengan yang dimana menggunakan R, yaitu untuk jumlah bahan mentah yang akan dibeli dalam jangka waktu tertentu, S yaitu sebagai biaya pemesanan, dan P yaitu harga per unit bahan baku, sedangkan I biaya penyimpanan yang dinyatakan dalam persentase dari persediaan rata-rata. Yang terakhir yaitu C atau unit biaya penyimpanan setiap unit bahan mentah. Contoh pembelian bahan baku. PT Sejahtera memperkirakan kebutuhan bahan mentah selama tahun 2006 adalah 1.800 kg. Setiap kali pemesanan akan dikeluarkan biaya sebesar Rp100 sebagai biaya perangko. Nah, harga per kilogram bahan mentah tersebut yaitu Rp250. Biaya penyimpanan akan sebesar 40% dari persediaan rata-rata jumlah pembelian yang paling ekonomis. Nah, waktu pembelian bahan baku adalah hal yang harus diperhatikan, seperti stock out cost, extra carrying cost, lead time, dan reorder point. Nah, dicukupkan sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian dan terima kasih. Saya Rifan Fadilah akan melanjutkan materi apa yang telah disampaikan oleh kelompok saya. 1. Volume produksi selama satu periode tertentu. 2. Volume bahan baku minimal persediaan besi. 3. Besarnya pembelian ekonomis. 4. Estimasi tentang naik turunnya harga bahan baku pada waktu-waktu mendatang. 5. Biaya penyimpanan dan pembelian bahan mentah. Dan yang terakhir, tingkat kecepatan bahan mentah menjadi rusak. Budget biaya bahan baku. Kegunaannya ada 2. Secara umum, pedoman kerja. Untuk pedoman kerja, alat koordinasi, dan alat pengawasan. Dan secara khususnya, sebagai dasar untuk penyusunan budget, harga pokok barang yang diproduksikan, budget, harga pokok penjualan yang tercantum dalam Master Income Statement, budget, dan upah tenaga kerja langsung dan biaya pabrik tidak langsung. Faktor yang mempengaruhinya ada budget unit kebutuhan bahan baku, budget pembelian bahan baku, metode akuntansi bahan baku yang digunakan. Budget unit kebutuhan bahan baku merupakan perencanaan kuantitas bahan baku yang dibutuhkan untuk keperluan produksi pada periode mendatang. Budget pembelian bahan baku, anggaran yang merencanakan secara sistematis dan lebih terperinci tentang kuantitas pembelian bahan baku guna memenuhi kebutuhan untuk produksi dari waktu ke waktu selama periode tertentu. Dan metode akuntansi bahan baku yang digunakan, FIFO alias first in first out, adalah metode pengelolaan produksi untuk menjual barang yang pertama masuk sebagai barang yang keluar pertama kali. Seperti contoh, Anda menjual minyak goreng, Anda memperoleh kiriman dari distributor pada tanggal 11 dan 21. Jika menerapkan metode FIFO, jika di tanggal 22 masih ada sisa produk dari tanggal 11 dan produk yang baru datang pada tanggal 11, maka Anda tetap akan menjual terlebih dahulu produk yang datang di tanggal 11 tersebut. Ada metode LIFO. LIFO alias last in first out adalah kebijakan dari FIFO. Seperti namanya, metode LIFO adalah menjual barang-barang yang masuk terakhir sebagai barang-barang yang keluar pertama. Salah satu kelompok usaha yang banyak menerapkan LIFO adalah usaha fashion. Sederhana saja, Anda tentu akan memajang baju yang paling baru sesuai tren saat ini di manekin maupun halaman utama website atau media sosial yang digunakan, daripada stok baju yang sudah lama atau yang sudah ketinggalan tren untuk masa kini. Ada average. Average alias rata-rata merupakan metode pengelolaan barang yang didasarkan pada perhitungan biaya unit persediaan. Metode ini dapat dibilang merupakan titik tengah antara FIFO dan LIFO. Dalam menerapkan average, Anda membagi biaya barang penjualan yang tersedia dengan jumlah unit penjualan selama periode tertentu. Dengan begitu, Anda akan memperoleh biaya rata-rata dari tiap barang yang akan dijual.
Nah, untuk kesimpulan dari materi yang sudah kami jelaskan, yaitu bahwa dalam pengendalian bahan baku, salah satu cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan yaitu dengan membuat anggaran pembelian bahan baku dapat dianggarkan dalam satuan unit uang. Anggaran pembelian bahan baku berisi rencana kuantitas bahan baku yang harus dibeli oleh perusahaan dalam periode waktu mendatang. Ini juga harus dilakukan dengan secara berhati-hati, terutama dalam jumlah dan waktu pembelian. Anggaran kebutuhan bahan baku mentah disusun untuk merencanakan jumlah fisik bahan baku langsung yang diperlukan, bukan nilainya dalam rupiah. Tetapi anggaran pembelian bahan baku berisi rencana kuantitas bahan baku yang harus dibeli oleh perusahaan dalam periode waktu mendatang dan dilakukan secara berhati-hati, terutama dalam jumlah dan waktu pembelian. Serta dalam penyusunan anggaran kebutuhan bahan baku dan anggaran pembelian bahan baku di muka, tampak bahwa nilai persediaan awal dan persediaan akhir bahan baku selalu diperhitungkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.